Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh-solehah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan. Baik, untuk materi pada hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang bangun ruang. Ya, bangun ruang. Namun sebelum itu kita harus membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Mari Ustazah sampaikan materi pada hari ini. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Materi pembelajaran 1. Mempelajari pengertian bangun ruang. 2. Mengetahui ciri-ciri bangun ruang. 3. Mengetahui contoh bangun ruang di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman semua mampu mengenal bangun ruang dengan menggunakan berbagai benda konkret. Yuk, kita memasakkan benda yang bentuknya mirip dengan menarik garis menggunakan jari-jari kalian aja. Tarik garis, cocokkan dengan benda yang bentuknya mirip ya. Contohnya, di sini ada kaleng bekas cat nih, ada kaleng cat dan gelas. Bentuknya sama-sama mirip ya. Nah, ini namanya bangun ruang tabung. Yuk, mana lagi yang sama ya kira-kira bentuknya? Wah, bener banget, ternyata buah jeruk bentuknya sama dengan bola karet. Yang mana lagi? Ayo yang sama. Ditarik ya menggunakan jari kamu. Wah, pinter banget. Kardus itu bentuknya sama dengan Rubik. Terakhir, yuk gunakan jari kita untuk menarik dari handphone atau laptop kalian. Hubungkan benda yang sama. Yang terakhir adalah benda apa? Bener banget, benda kado dan kotak catur. Nah, hari ini kita belajar bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki sisi atau volume. Contohnya benda-benda berikut: ada bola, kaleng, lemari, dan kotak kado. Yuk kita amati. Nah, di sini kita akan belajar tentang bangun ruang. Di antaranya ada bangun ruang tabung dan kubus. Nih ya, ini namanya bangun ruang tabung, yang ini namanya kubus. Tabung dulu yuk kita pelajari. Ini adalah kaleng cat. Kaleng cat berbentuk tabung. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar. Jadi, kaleng cat ini kan punya alas ya, punya bagian bawah dan bagian atas. Alas dan tutup namanya, yang ukurannya sama besar. Alas dan tutupnya sama besar dan ada selimutnya nih yang untuk menghubungkan antara alas dan tutup. Nah, benda seperti ini disebut juga tabung. Lanjut, ada bangun ruang kubus. Ini adalah contoh dari bangun ruang kubus yang disebut mainan Rubik. Mainan Rubik berbentuk kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yang sisi-sisinya semuanya sama besar. Nih, coba kita lihat ya. Bagian depan sini sama bagian samping luasnya sama kan? 3 kotak ini, 1, 2, 3. Yang bagian depan juga sama, 1, 2, 3. Yang bagian bawahnya yang menurun ke bawah, coba kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3. Bagian sini juga 1, 2, 3. Karena semua sisi-sisinya sama besar, nah ini dia contoh bangun ruang tabung di sekitar kita. Ada kaleng, lalu ada tong dan drum. Selanjutnya, ini dia contoh bangun ruang kubus yang ada di sekitar kita. Ada Rubik, ada kotak penyimpanan, dan juga ada dadu. Lanjut, kita juga belajar bangun ruang bola. Bola mainan berbentuk bola. Bola memiliki permukaan melengkung seperti ini.
Setelah itu kita akan belajar balok. Kotak kado berbentuk balok. Sisi yang berhadapan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jadi kalau tadi kita belajar kubus, kubus memiliki semua sisi yang sama, sedangkan balok mempunyai sisi yang berhadapan itu sama, tapi sisi yang di sampingnya berbeda ukuran atau tidak sama. Contohnya seperti ini ya. Di kotak kado ini dalam contoh ini lebih panjang yang sisi yang depan, sedangkan sisi samping lebih pendek, ya kan? Nah, kalau ada bangun ruang seperti ini, ada benda seperti ini, yang sisinya yang di sampingnya itu berbeda, itu disebut balok. Sedangkan yang berhadapan, kalau ada sisi yang berhadapan itu sama, disebut juga balok. Gitu teman-teman. Nah ini dia nih contoh bangun ruang balok di sekitar kita. Ada kulkas, ada lemari, ada kotak tisu. Nah contohnya gini ya. Kotak tisu nih contohnya, bagian depannya kan panjang ya, sedangkan bagian sampingnya itu tidak sepanjang bagian depan. Nah, itu sebabnya ini disebut balok, bukan kubus. Kalau kubus semua sisinya sama besar atau sama panjang. Contoh bangun ruang bola di sekitar kita. Ada bola basket, ada bola voli, dan juga globe atau bola dunia. Yuk, kita sama-sama berlatih. Sebutkan ya yang kencang di rumah bagaimana atau sebutkan bentuk-bentuk benda berikut. Nih, yuk kita sebutkan. Yuk kita berlatih sama-sama. Sebutkan bentuk benda-benda berikut ya. Yuk kita ucapkan yang kencang, apakah ini tabung, balok, kubus, atau bola. Dari benda yang A dulu nih. Yuk kita sebutkan apakah ini balok atau tabung atau lingkaran ya. Ya bener banget, ini adalah tabung. Kalau yang jeruk ini termasuk bangun ruang apa? Yang jawab lingkaran kalian hebat. Next yang C, ini bangun ruang apa ya? Ya betul, ini adalah kubus karena sisi-sisinya sama besar. Kalau yang D, betul, ini adalah balok karena sisi yang berhadapan sama dan sisi yang di sebelahnya yang bersampingan berbeda panjangnya. Kalau yang E, betul, ini adalah bangun ruang bola. Yang F, ya betul banget, ini adalah bangun ruang balok. Yang G juga balok, betul sekali. Yang H, apakah ini lingkaran atau tabung ya? Betul, ini adalah tabung. Kalau yang I apa? Sebutkan ya di rumah. Bener banget, ini adalah contoh bangun ruang tabung. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah, materi pada hari ini Ustazah cukupkan dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa keperatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.